Selamat pagi saudara-saudara semua. Sebelum kita membaca kitab suci pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Bapa yang kami sembah lewat Putramu Yesus Kristus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu, Engkau masih menyertai melindungi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Seringkali ya Tuhan, kami menyakiti hati kudus-Mu. Kini dengan rendah hati, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Doa tobat Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum terutama, sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Tuhan, kini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai ayat 5. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam dunia yang sudah rusak oleh karena dosa kita, tidak mungkin menemukan orang yang tanpa kesalahan. Baik kita maupun orang lain pasti akan berbuat kesalahan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyikapi kesalahan orang lain secara tepat. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita sendiri tidak lebih baik dari orang tersebut. Bahkan kita seringkali justru lebih buruk daripada orang itu. Jika orang lain tidak seburuk kita saja menerima penghakiman yang tidak berbelas kasih dari kita, bagaimana dengan penghakiman ilahi akan menimpa kita? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Kekal, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami. Meskipun seringkali ya Tuhan, kami menyakiti hati kudus-Mu. Kiranya dengan teladan Putramu Yesus Kristus, kami selalu berbuat baik
dan selalu mengasihi saudara-saudara kami tanpa memandang muka. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami selalu pada jalan-Mu, agar setiap apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.